Tapi kamu jam tangannya baru ya? Iya dong, Ropi. Boleh pinjem nggak? Gak boleh, ntar rusak. Ih, kamu mah pelit banget. Ini mahal tahu, kamu bisa beli ya. Ada Bu Guru. Waalaikumsalam. Pagi-pagi sudah ribut ya. Ya. Langsung saja ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Lanjut. Hari ini kita akan membahas materi tentang belum pada membaca bukunya ya ternyata. Ya, materi yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama itu riya, yang kedua nifaq. Yang pertama tadi apa? Riya. Yang kedua Nifaq. Iya, riya dan nifaq. Ya. Ada yang tahu apa itu riya? Belum tahu ya. Jadi riya itu ya dalam bahasa Arab ya, itu namanya ar-riya'u. Ar-riya'u yang artinya itu memperlihatkan atau pamer. Nah, kalau secara istilahnya, tadi kan itu secara bahasa, sekarang istilahnya. Kalau secara istilahnya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain ya kan, baik barang maupun perbuatan baik ya, perbuatan baik yang kita lakukan dengan maksud apa? Agar kita itu dipuji oleh orang tersebut. Terus riya itu sama halnya dengan sum'ah. Sum'ah itu sama seperti riya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu perbuatan riya itu tidak diperbolehkan ya pastinya ya. Karena kan kita itu kalau punya sesuatu barang atau kita melakukan suatu kebaikan itu seharusnya jangan dipamerkan, jangan diceritakan kepada orang banyak untuk mendapat pujian. Kita semata-mata itu dilakukan hanya karena Allah. Iya. Harus ikhlas, betul sekali. Lalu riya itu dibagi menjadi dua di sini. Yang pertama itu riya jali, yang kedua itu riya khafi. Yang pertama riya Jali. yang kedua riya khafi. Iya betul, jali dan khafi. Kalau riya jali itu ibadah atau kebaikan yang dilakukan dengan cara sengaja di depan banyak orang lain ya kan. Berarti kalau misalnya riya jali itu dilakukan sengaja, kebaikannya itu dilakukan sengaja di depan banyak orang, biar orang itu memuji kita gitu. Ini keren ya, dia itu orang baik kayak gitu, masya Allah, orangnya sangat baik sekali. Yang kedua itu riya khafi ya. Kalau yang tadi itu dilakukan dengan sengaja di depan orang banyak, tapi kalau riya khafi ini itu dilakukan dengan cara tidak terang-terangan. Kalau tadi kan terang-terangan ya, di depan orang banyak, ada orang banyak pura-pura baik ini kayak gitu. Kalau ini tuh berbeda, dia itu tidak dilakukan dengan terang-terangan di depan orang banyak, tapi ada maksudnya. Maksudnya itu biar dia itu dihormati sama orang lain. Walaupun kita itu nggak melihat orang itu melakukan kebaikan, tapi maksudnya dia itu melakukan kebaikan untuk dipuji orang lain kayak gitu dan dihormati ya gitu. Itu juga tidak boleh dilakukan ya. Entah kita dilihat oleh orang, tidak dilihat oleh orang, tetap melakukan perbuatan baik semata-mata karena Allah. Nah, kemudian itu ada akibat buruk dari riya ini. Nah, akibat buruk ini yang pertama itu bisa menghapus pahala amal baik. Amal baik kalian itu akan sia-sia kalau kalian berbuat riya. Betul. Udah lakuin baik-baik, tapi kita riya, amal yang baik yang kita lakukan tadi terhapus, sangat sia-sia sekali ya. Yang kedua itu bisa mendapatkan dosa besar karena
perbuatan ria ini bisa menimbulkan dosa yang sangat besar. Iya, karena ria itu termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga itu tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria. Sangat dekat hubungannya dengan sikap orang-orang kafir. Nah, sikap orang-orang kafir itu kan seperti itu ya, sukanya memperlihatkan biar mendapat pujian seperti itu. Kemudian itu ria itu harus dihindari. Nah, cara untuk menghindarinya ya kita itu harus melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Entah itu kita dapat pujian, entah itu kita nggak dapat pujian, kita harus tetap ikhlas. Nah, kemudian caranya itu mengendalikan diri agar kita itu tidak merasa bangga apa yang kita punya, seperti tadi yang kalian ribut-ribut, sepertinya ada yang punya jam baru ya. Iya, jam baru itu nggak boleh bangga ya, karena rezeki juga itu berasal dari Allah. Iya, ayahnya Novi dikasih rezeki akhirnya bisa membeli jam tangan baru. Ya, betul sekali. Nah, terus yang ketiga itu menahan diri agar tidak emosi apabila orang lain itu meremehkan kebaikan yang dilakukan. Misalnya kita melakukan kebaikan tapi diremehin, kebaikan kayak gitu doang kok gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus menahan emosi. Jangan sampai kita memukul orang tersebut atau melakukan apa itu marah-marah. Yang keempat itu tidak suka memuji kebaikan orang lain. Soalnya kalau misalnya kita memuji kebaikan orang lain, pasti orang lain itu akan merasa ih bangga gitu. Iya dong kayak gitu kan. Itu nggak boleh, itu nantinya menyebabkan sombong kayak seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir ini, berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Kita harus belajar berbuat baik secara sembunyi. Misalnya kita bersedekah, kita lihat-lihat dulu ada orang nggak gitu, terus masukkan sedekahnya. Terus yang kedua ini itu akhlak pencela, yaitu nifak. Ada yang tahu apa itu nifak? Nifak itu berasal dari kata nafiqah, yang artinya itu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau sejenis hewan tikus dari sarangnya. Nah, kalau nifak juga berasal dari kata nafak ya. Nafak itu yang artinya lubang tempat bersembunyi. Ya. Nifak juga berarti bermuka dua atau pura-pura pada agamanya. Nah, perbuatan nifak ini ada dibagi dua ya. Tadi ria juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ria jali, yang kedua ria khofi. Ya. Nah, nifak juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu nifak i'tiqadi dan yang kedua itu nifak amali. Nifak i'tiqadi, yang kedua nifak amali. Yang pertama nifak i'tiqadi itu melakukan perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah, sedangkan di dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali. Jadi mereka itu bilang, iya saya beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya itu belum memiliki keimanan. Nah, yang kedua itu nifak amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, akan tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Jadi dia itu melakukan perbuatan orang-orang munafik, ya kan? Orang munafik itu ada tiga golongan. Yang pertama, dalam berbicara selalu dusta ya. Yang kedua, selalu ingkar janji. Yang ketiga, bila dipercaya berkhianat. Bila dipercaya dia itu berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian itu akibat buruk dari perbuatan ini itu yang pertama itu bagi diri sendiri, ya kan, bagi diri sendiri. Yang bagi diri sendiri itu yang pertama itu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat tercela sekali ya. Yang kedua itu hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga itu tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kalau misalnya kita banyak suka menipu, berbohong, siapa yang mau berteman dengan kita? Tidak ada. Gak suka, jangan berteman sama dia sukanya bohong, kan? Gak mau pasti.
Yang keempat itu mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, ya kan? Karena orang lain itu tidak mempercayainya lagi. Seperti itu. Bisa mempersempit jalannya rezeki ya. Ini munafik juga nifak. Terus yang terakhir itu mendapatkan siksa yang amat pedih di hari akhir nanti. Kemudian itu yang tadi dampak bagi diri sendiri, ini juga dampak bagi orang lain ya. Yang pertama itu menimbulkan rasa kekecewaan. Ya pastilah kecewa. Kita itu udah percaya sepenuhnya sama dia, tetapi apa? Dia malah mengkhianati. Pasti kecewa sekali ya. Terus yang kedua itu membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatan tidak menentu. Ini bisa menimbulkan fitnah ya. Dari nifak bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang terakhir itu mencemarkan nama baik keluarga, masyarakat sekitarnya, ya, karena malu. Terus yang caranya membiasakan diri ya, itu karena nifak itu perbuatan yang dilarang, sebaiknya kita harus menghindarinya, menjauhinya ya. Nifak itu akan merugikan diri sendiri, bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain ya. Terus yang ketiga itu nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia kan. Terus yang keempat itu kejujuran menentangkan hati, meskipun kejujuran itu sangat pahit ya, menyakitkan gitu. Lebih baik kita jujur daripada kita berbohong kayak gitu. Ya, tadi ulang sedikit ya. Tadi ria itu artinya pamer ya. Ria dibagi menjadi dua. Yang pertama ria jadi dan ria khofi ya. Kalau nifak itu termasuk nifak itu artinya bermuka Dua. iya. Ria nifak itu dibagi menjadi dua apa aja? Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Iya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Dan Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.